Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi pembukaan acara workshop kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Kami hantarkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Kami cek dulu apakah Ibu narasumber masih on di sini. Tentunya masih, nggih Bu. Ibu Melawati. Iya, masih on Ibu. Sakit dipun mulai ya Ibu. Iya. Baik. Sahabat PK yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama kegiatan inti dari workshop pada hari ini, yaitu peningkatan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling Kabupaten Pacitan dengan narasumber Ibu Ayu Melawati, Sarjana Pendidikan. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka ada baiknya saya perkenalkan dulu siapakah Ibu Ayu Melawati ini. Sayangnya itu foto ya Bu. Aku ada di yang satu lagi, Bu. Oke, baik. Yuk datanya dulu Ibu, oke? Ibu Ayu Melawati, Sarjana Pendidikan. Beliau mengajar bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Cirebon. Kampung Miko, RT 5 RW 3 Desa Cikadiyun, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Mungkin nanti ada dari Bapak Ibu yang ingin bertemu secara langsung, sakit nanti datang ke rumah beliau di Banten. Gitu ya Bu Ayu? Iya, benar Ibu, silahkan. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Ayu Melawati menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita sepakati dulu saja bahwa nanti Ibu pemateri akan menyampaikan materinya. Kemudian insya Allah selama kurang lebih 1 jam, ya Bu. Kemudian nanti kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta untuk menyampaikan pertanyaan setelah beliau menyampaikan materinya. Baik Ibu, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Monggo. Ya, terima kasih Ibu Cahyo atas kesempatannya, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, ada Ibu Yayu juga sebagai Ketua MGBK ya Bu ya. Mohon izin Ibu dan Ibu Yuni sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama belajar ya Pak Bu. Nah, karena saya juga di sini masih sama-sama harus banyak membaca dan belajar. Ya, semoga dengan pertemuan ini saya juga menjadi literasi kembali, dan tentunya yang saya harapkan agar bisa bermanfaat juga untuk kita semua. Nah, karena sebelumnya memang dari Pak Marjuki itu meminta agar menyampaikan beberapa materi, termasuk ada list-listnya. Tapi yang pertama akan saya sampaikan di sini adalah terkait dengan asesmen ya Bapak Ibu. Kalau di sini MGBK-nya untuk SMP atau SMA dan MTS dan sederajat atau seperti apa Ibu, Bapak? Ini SMP, Bu. Ya. SMP. Katanya SMP. Iya. SMP ya. Izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu share screen-nya? Sudah Ibu. Mungkin Bapak Ibu peserta yang lain sudah bisa terlihatkah? Sudah bisa. Jelas Bu Mela. Ya, ayo izin memaparkan materinya ya Bapak Ibu. Semoga ini bisa membuat Bapak Ibu paham, tapi kalau misalnya nggak paham, boleh nanti ditanyakan, karena Ayu juga sama-sama mempelajari ya Bapak.
Nah, yang pertama kita bahas tentang asesmen. Kalau di sekolah penggerak atau di guru penggerak itu, yang pertama harus dilakukan adalah asesmen. Kenapa? Karena dengan asesmen ini kita bisa mengetahui apa sih kebutuhan peserta didik, sehingga nanti layanan yang kita berikan, terutama guru BK, itu sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Nah, sebelum kita tahu lebih jauh tentang asesmen ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang membedakan antara pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Kalau pengukuran udah jelas ya Bapak Ibu, di sini ada membandingkan sesuatu yang bersifat kuantitatif atau angka. Sedangkan yang kita lakukan ini adalah penilaian atau assessment, di mana assessment ini adalah pengambilan keputusan dari hasil yang sudah kita nilai itu. Kemudian, kalau evaluasi ini adalah gabungan dari pengukuran dengan penilaian, sehingga jadilah sebuah evaluasi di mana di situ harus kita ketahui apa sih kekurangannya dan apa yang harus kita perbaiki. Itu adalah dari evaluasinya. Yang selanjutnya adalah adanya prinsip assessment. Karena kita melakukan penilaian, jadi kita harus tahu apa sih prinsip yang harus kita pegang, gitu kan. Nah, sesuai dengan norma masyarakat atau filosofi hidup. Artinya, penilaian yang kita lakukan, entah itu menggunakan ITP, AUM, IKMS, kemudian SKPD gitu kan, dan banyak lagi penilaian lainnya, itu tidak boleh keluar dari norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kemudian ada yang namanya keterpaduan. Karena asesmen ini adalah untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, ya Bapak Ibu. Jadi kita harus terintegrasi dengan sistem pendidikan. Gitu. Kalau sistem pendidikan yang kita gunakan misalnya Kurtilas, di situ dalam sistem pendidikan tersebut harus ada integrasi dengan asesmen yang kita gunakan. Gitu. Kemudian realistis. Realistis ini tepat sesuai sasaran yang kita asesmen itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita melakukan asesmen kepada peserta didik ya tentunya untuk mengetahui kebutuhan mereka kan. Jadi ya kita secara realistis menilai mereka gitu dengan instrumen tentunya ya. Tester yang terlatih gitu. Kenapa sih harus testernya yang terlatih? Karena asesmen ini nggak hanya menyebarkan sebuah instrumen, tapi kita juga harus menginterpretasikan gitu kan. Kemudian kita juga harus bisa membuat peserta didik itu mau melakukan penilaian ini dengan baik, dengan jujur, sesuai kondisi mereka. Gitu. Kemudian adanya keterlibatan peserta didik. Karena jelas ya Bapak Ibu, kita kan di dunia pendidikan, di sekolah SMP atau di SMA, yang sasaran utamanya adalah peserta didik. Gitu. Jadi mereka harus ikut terlibat dalam asesmen ini, karena mereka yang mengisi instrumennya. Nah, kemudian prinsip asesmen ini juga adalah bagian dari pedagogis. Pedagogis itu artinya pendidikan yang dimana bertujuan dari hasil asesmen ini merubah sikap dan perilaku sesuai dengan ambang batas tugas perkembangan peserta didik yang kita asesmen. Kalau misalnya di SMP ya berarti ada tugas perkembangan yang harus dicapai gitu. Berbeda lagi di SMA ada lagi yang lebih tinggi yang harus dicapainya tugas perkembangannya. Kemudian akuntabilitas. Bapak Ibu kita kan udah setiap tahun ya bikin program BK, yaitu tentunya ada asesmen dulu kan. Nah, dari asesmen ini adanya nanti pertanggungjawaban. Dari asesmen kan kita buat programnya. Kemudian ada action plan-nya. Nah, dari action plan itu kita menjalankan programnya dengan baik selama 1 tahun tuh. Nah, kemudian di akhir nanti ada laporannya. Itu adalah sebagai akuntabilitas kita terhadap program dan asesmen yang kita lakukan. Gitu. Teknik asesmen ini hendaknya bervariasi dan komprehensif. Kenapa harus bervariasi? Karena untuk melihat
kebutuhan peserta didik dari setiap tahun itu pasti berbeda gitu. Misalnya nih, kalau saya kan di SMA ya Bapak Ibu, kelas 10 peserta didik yang pertama masuk saya gunakan ITP atau inventory tugas perkembangan gitu kan. Nah, kita olah hasilnya, kita udah tahu. Kemudian dalam 1 tahun itu kita berikan layanan bimbingan konseling kan ke mereka sesuai dengan hasil asesmen tersebut gitu. Kemudian setelah mereka kelas 11 kan akan ada asesmen lagi nih. Hendaknya bervariasi. Kita gunakanlah misalnya AUM atau angket terbuka gitu, atau IKMS gitu yang bervariasi. Jadi setiap tahunnya itu hendaknya berbeda. Jadi mereka nggak bosan karena kalau misalnya sama, kalau menurut mereka, waktu tahun kemarin juga udah pernah ngisi ITP ini, ngisi lagi, bosen. Jadi mereka nggak jujur ngisinya, asal-asalan aja gitu. Apalagi kan sekarang udah dipermudah dengan yang namanya Google Form, bisa tinggal klik-klik-klik, tapi nggak sesuai dengan kondisi mereka gitu. Itu juga akan mempengaruhi nanti program yang kita buat. Nah, yang terakhir adalah adanya tindak lanjut. Tindak lanjut ini tentunya kalau kita udah melakukan asesmennya udah diolah, kemudian ada yang namanya action plan sesuai asesmen yang kita buat harus dilakukan. Setelah dilakukan, kita refleksi nih, ada nggak ya kekurangannya? Ternyata kalau saya memberikan bimbingan karir, anak-anak ini masih kurang nih di pengembangan diri tentang karirnya, tentang pemahaman diri untuk mencapai cita-citanya. Berarti di situ ada tindak lanjutnya. Berarti tahun berikutnya adalah menindaklanjuti hal tersebut, lebih diperbanyak lagi di kegiatan bimbingan, maksudnya layanan dasarnya nih tentang karir. Gitu. Jadi harus ada tindak lanjutnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sejauh ini masih bisa mengikuti kegiatannya? Udah paham? Maksudnya sejauh ini paham ya yang saya jelaskan? Iya. Iya. Alhamdulillah kalau misalnya sudah ada gambaran gitu ya Bapak Ibu. Karena emang ini yang setiap tahun kita lakukan ya gitu tentunya. Yang selanjutnya adalah tujuan asesmen. Kenapa sih kita harus melakukan penilaian gitu? Ternyata yang melakukan penilaian itu bukan saja dari guru BK. Sekarang di sekolah penggerak itu setiap guru mapel, wakasek gitu. Kemudian pas sekolah ternyata melakukan penilaian atau asesmen untuk peserta didik. Kalau guru pelajaran juga mereka melakukan asesmen karena ternyata sekarang harus sesuai nih kebutuhan peserta didik dengan nanti materi yang mereka ajarkan gitu. Kalau guru BK tentunya udah dari sejak lama kita melakukan asesmen ya Bapak Ibu. Jadi emang udah terbiasa gitu. Dan sekarang katanya dianjurkannya melakukan asesmennya itu adalah ITP untuk kegiatan untuk sekolah yang dianjurkan untuk sekolah penggerak atau guru-guru penggerak itu Bapak Ibu. Gimana, udah ada yang pernah melakukan asesmen ITP atau inventory tugas perkembangan Bapak Ibu di sekolahnya? Belum ada ya yang langsung Insya Allah secara... sudah ada Ibu. Alhamdulillah ya sudah ada. Dengan Ibu siapa yang sudah ada? Sudah melakukan ITP? Ibu Kun Zakiah mungkin ya. Halo Bu Kun. Malu Bu, malu Ibu-Ibu. Alhamdulillah kalau sudah melaksanakan assessment dengan ITP, karena emang ITP ini yang lebih berorientasi kepada tugas perkembangan peserta didik secara langsung gitu ya. Jadi semuanya memang berarah kepada tugas perkembangan, tapi kalau ITP ini dia sudah dikelompokkan sesuai dengan kualifikasi dari tugas-tugas perkembangan berjenjang gitu. Nah, kemudian tujuannya apa sih kita melakukan asesmen? Yang pertama adalah screening, yaitu kita sejak dini mengetahui menjaring
peserta didik kita itu seperti apa sih gitu. Jadi apa yang mereka butuhkan gitu sejak dini itu harus dijaring gitu ya. Kalau misalnya mereka lebih membutuhkan tentang bimbingan konseling bidang karir, ya berarti kalau kita ketahui sejak dini, kita langsung persiapkan nih. Berarti dari RPL-nya yang kita buat lebih banyak ke karir gitu, karena untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah untuk menyaring dan mengidentifikasi peserta didik. Ya kalau menyaring dan mengidentifikasi tentunya ini juga salah satu teknik untuk kita melihat nih, kayak misalnya kita melakukan bekerja sama dengan lembaga psikologi untuk melakukan tes psikologi gitu kan, untuk mengetahui IQ mereka. Jadi dengan adanya IQ yang di atas rata-rata, kemudian rata-rata, di bawah rata-rata, atau bahkan debil, imbisil gitu kan, itu membuat kita bisa mengklasifikasikan dan mengidentifikasi apa yang harus kita berikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan dasar mereka. Karena IQ itu kan adalah kemampuan dasar untuk menyelesaikan masalah ya, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk membuat keputusan tentang penempatan peserta didik kita. Misalnya nih, biasanya di hasil tes IQ itu udah ada penempatannya, berarti harus lebih ke, biasanya kalau SMP ini dianjurkan untuk SMK atau SMA gitu, atau di situ ada karir-karir yang bisa dipilihnya nanti setelah lulus SMA, misalnya untuk mengambil jurusan kedokteran, jurusan farmasi gitu, biasanya udah dijuruskan seperti itu. Kalau untuk di SMA ini untuk keputusan penempatan ini biasanya di situ ada lebih ke jurusan IPA atau IPS atau bahasa gitu Pak. Tapi ada juga beberapa sekolah yang tidak ada jurusan bahasanya. Berarti mereka mengambil di antara IPA dan IPS. Kemudian untuk SMK mereka lagi lebih kompleks lagi jurusannya, lebih banyak lagi gitu. Dan itu nanti di tes psikologis itu akan ada penjurusan-penjurusannya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk merancang individualisasi pendidikan. Tentunya untuk merencanakan pendidikan dari peserta didik tersebut gitu ya, agar sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya adalah untuk memonitor kemajuan peserta didik secara individu. Kalau kita udah tahu kemampuannya misalnya nih di bawah rata-rata, berarti kita harus memonitor, kita harus lebih memantau peserta didik kita tersebut dalam kelompok tersebut, karena mereka memang harus ada pantauan untuk melihat sejauh apa nih mencapai tugas perkembangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengevaluasi keefektifan program. Dengan asesmen ini kan kita udah menetapkan tujuannya ya untuk mencapai tugas perkembangan peserta didik gitu. Kemudian kita tetapkan nih tujuan-tujuannya dari program kita. Dan pada hasil akhirnya kita mengevaluasi peserta didik kita mencapai nggak ya tugas perkembangannya. Kalau misalnya ada beberapa yang belum tercapai, nah kita lakukan lagi refleksi, kemudian kita gunakan lagi metode dengan teknik yang lain gitu untuk pelayanan BK-nya agar mereka bisa mencapai tugas perkembangannya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai ke teknik-teknik assessment. Kalau dalam BK itu ada assessment teknik tes dan non-tes. Tentu udah familiar ya Bapak Ibu ya. Kalau teknik tes itu biasanya apa aja? Coba. Ada mungkin yang pernah melakukan teknik tes nih, asesmennya. Saya pernah melakukan teknik tes. Kira-kira apa aja ya jenisnya? Gitu. Ada nggak yang tahu Bapak Ibu? Oke, sejauh ini masih diam-diam. Gimana Bu Aan? Tes IQ? Iya, itu termasuk Ya, jenis tes tapi ya. kami biasanya bekerja sama dengan lembaga psikologi Bu. Iya. Kalau untuk tes itu. Iya, tes IQ.
Iya, tes IQ dengan lembaga tes psikologi ya biasanya, karena kita harus bekerja sama. Ada yang pernah melakukannya sendiri tuh Pak, lembaga psikologi Bu, Bapak? Belum Ibu, karena kami dari guru SMP ini kan belum ada yang konselor, nggih. Jadi kami belum diberikan wewenang untuk melakukan tes yang baku. Jadi harus kerjasama dengan lembaga psikologi. Sementara ini seperti itu. Iya, benar sekali Bu ya. Jadi kalau misalnya kita belum ada kewenangan, kita hanya bisa menginterpretasikan dan menjelaskan ke peserta didik saja dari hasil tes psikologis tersebut gitu. Tapi untuk melakukan tes itu kita bekerja sama dengan lembaga psikologis yang tadi seperti Bu Aan katakan gitu. Karena dengan bekerja sama ini kita juga menjadikan kolaborasi kita ini sebagai bentuk dari kita melakukan alih tangan ya, karena kita memberikan kesempatan kepada yang lebih kompeten dan memang ahli di bidang tersebut. Nah, dari teknik tes ini adalah teknik pemahaman individu melalui pengumpulan data, keterangan, atau informasi siswa dalam lingkungan dengan menggunakan instrumen atau alat baku atau terstandar. Asesmen teknik tes hanya digunakan oleh sebagian guru BK konselor yang telah memiliki sertifikasi untuk menggunakan penggunaan teknik tes psikopedagogis ya. Jadi sudah tadi seperti yang Ibu Emi katakan, Ibu An katakan ya Bapak Ibu, kita diberikan wewenang untuk melakukan tes psikologis apabila sudah melakukan pelatihannya, gitu kan? Pelatihannya dan diberikan sertifikat untuk dilegalkan melakukan tes psikologis. Karena tes psikologis ini terstandarisasi, sudah baku dan sudah ada aturan-aturannya. Gitu. Sudah terstandarisasi sesuai dengan batas-batas yang nanti akan diperoleh dari lembaga psikologis yang memang kita bekerja sama untuk diberikan pelatihan. Nah, kemudian maksud saya, mohon maaf Bapak Ibu, non tes banyak sekali kalau di BK teknik non tesnya Bapak Ibu, yaitu pemahaman individu untuk mengumpulkan keterangan informasi diri siswa dan lingkungan dengan menggunakan instrumen atau alat yang tidak baku. Jadi kita bisa membuat sendiri seperti angket terbuka, kemudian instrumen-instrumen yang memang mendukung untuk kita melakukan penilaian terhadap peserta didik. Bisa catatan anekdot kan gitu, dan ada observasi, kemudian ada juga wawancara gitu. Banyak sekali teknik non tes ini yang bisa dilakukan di BK gitu ya. Selanjutnya adalah macam-macam teknik assessment test gitu. Teknik assessment test ini ada 3, yaitu ada tes intelijensi atau kemampuan umum. Tes kemampuan umum, kemampuan dasar peserta didik gitu ya. Yang kedua ada tes bakat diferensial. Yang ketiga ada tes minat jabatan gitu. Kalau tes intelijensi kita sudah sering mendengar ya Bapak Ibu. Nah, tes bakat diferensial ini apakah ada yang sudah pernah melakukan di sekolahnya? Bakat diferensial belum. Tes bakat. Tes bakat. Halo Bapak Ibu, apakah ada yang sudah pernah melakukan untuk teknik tes bakat diferensial di sekolah Bapak Ibu? Mungkin ada program melakukan tes bakat gitu? Kalau di sekolah saya belum, mungkin ada di sekolah Bapak Ibu yang sudah melaksanakan. Kelihatannya belum, Bu Ayu. Kalau yang biasa kami lakukan dulu, itu tes intelijensi, karena dari SMA meminta salah satu syaratnya ada tes intelijensi. Tapi karena sekarang dari SMA itu tidak meminta syaratnya, kelihatannya juga tidak dilakukan tes intelijensi akhir-akhir ini, Bu. Gitu. Iya, karena biayanya juga lumayan mahal, karena kami harus mendatangkan dari Solo, Ibu.
Iya. Apalagi selama masa pandemi ini tesnya kan ada yang berbentuk online ya. Cuman ya memang Iya. kita analisisnya juga secara online dan mereka harus benar-benar melihat peserta didiknya benar mengerjakan atau emang pakai joki atau seperti apa gitu ya. Iya, betul. Ya, itu memang adalah pilihan dari sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, kalau tes bakat diferensial ini, kalau di lingkungan SMA sudah sering digunakan ya Bapak Ibu, terutama untuk di daerah Provinsi Banten ini. Di Tangerang, Tangerang Selatan, kemudian Pandeglang, Cilegon, Serang, itu sudah lumayan banyak menggunakan tes bakat diferensial karena kami bekerja sama dengan universitas-universitas yang mau membiayai mereka melakukan tes bakat diferensial. Gitu. Biasanya biayanya sekitar 125.000 sampai 150.000 per peserta didik gitu. Dan ada juga swadaya masyarakat atau bapak ibunya dari wali murid tersebut yang memang menganjurkan tidak apa-apa kami membayar, yang penting peserta didik kami itu bisa mengetahui bakat diferensial dari mereka masing-masing gitu. Karena ini adalah untuk penjurusan dan mereka mengambil prodi di PTN atau PTS yang nanti mereka akan lanjutan studinya gitu. Kemudian adalah tes minat jabatan. Itu untuk menentukan sebenarnya peserta didik kita ini minat jabatannya itu di apa sih? Apakah di entertainment gitu kan, atau misalnya di bidang teknik, atau pelayanan jasa, atau pelayanan publik gitu kan. Itu ada beberapa minat jabatan yang dikelompokkan gitu. Nah, ini tes minat ini biasanya dilakukan juga namun tidak sesering tes bakat diferensial kalau di daerah Provinsi Banten gitu Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya dari FR ya, maksudnya dari teman-teman yang sudah melakukan tes P3K. Kemarin itu di tahap 1 katanya ada soal-soal yang mengatakan ini tuh termasuk jenis tes apa gitu. Nah, makanya dari itu kita sama-sama membahas tentang tes intelijensi itu ternyata banyak gitu, ada macam-macamnya. Yang pertama adalah tes Binet-Simon. Nah, tes Binet-Simon ini adalah tes intelijensi yang paling pertama sekali dicetuskan gitu ya oleh Binet-Simon pada tahun 1904, di mana ini sebagai jawaban tes permintaan Departemen Pendidikan di Prancis. Tes ini menyajikan pertanyaan sehari-hari yang sederhana yang menghendaki berbagai kemampuan mental anak-anak. Pertanyaan-pertanyaan itu disusun dengan disajikan dari yang paling mudah sampai yang paling sukar. Pada hakikatnya, tes Stanford-Binet ini telah menjadi suatu tes intelijensi yang baru dengan norma dan skala yang lebih luas yang dapat dipakai pula untuk mengukur IQ orang dewasa. Jadi sebenarnya waktu itu, waktu tahun 1904 saya juga ini belum lahir, bahkan mungkin ini masih Bapak Ibu juga belum mengenal ya, maksudnya belum lahir atau ada yang sudah ada di masa 1904 ini. Belum ya Bapak Ibu ya, karena kemungkinan di 1960 atau 1950 ya, 1970-an gitu kan Bapak Ibu. Ini di 1904 ini, jadi awalnya ini untuk tes Binet-Simon ini digunakan untuk anak-anak gitu. Tapi seiring dengan perkembangannya, maka dijadikanlah tes ini itu untuk mengukur tes orang dewasa. Namun kelemahannya adalah tidak bisa dilakukan tes secara berkelompok. Karena kalau kita melakukan tes IQ biasanya satu kelas gitu kan. Walaupun nanti hasilnya secara individu tapi bisa dilakukan bersama-sama di satu waktu dalam satu kelas gitu. Nah, tes Binet-Simon ini nggak bisa, harus dalam per individu gitu. Kemudian ada
yang kedua adalah tes WISC dan WISE gitu kan. Kalau WISC ini adalah untuk anak-anak gitu. Karena di sini Whistler Intelligence Scale of Children gitu kan. Nah, untuk anak-anak, kemudian untuk yang orang dewasanya adalah namanya WAIS gitu, WISE gitu ya. Whistler Adult Intelligence Skills. Karena di sini kan udah jelas ya untuk orang dewasa ada dan untuk anak-anak ada gitu. Nah, karena dibedakan di mana kemampuan anak-anak itu yang harus kita ukur intelijensinya gitu kan, diinterpretasikannya beda dengan orang dewasa. Jadi makanya di sini si Whistler ini pencetusnya adalah Whistler membedakan gitu antara untuk yang anak-anak dan untuk orang dewasa. Nah, sama kelemahan dari tes ini juga tidak bisa dilakukan untuk per kelompok, tapi hanya untuk individu gitu. Kedua tes intelijensi di atas, Binet-Simon dan Whistler, merupakan tes individual, yakni tes yang hanya dapat dilaksanakan untuk perorangan. Artinya seorang demi seorang dan bukan bersamaan dalam satu kelompok. Nah, setelah adanya dua tes ini, Bapak Ibu, nah kemudian karena tidak efektif harus digunakan satu orang perorangan gitu kan, maka adalah tes yang digunakan bisa gitu. Walaupun nanti hasilnya secara individual gitu ya. Yang pertama adalah Good Enough Drawman Test. Ialah salah satu tes intelijensi untuk anak-anak yang dapat digunakan baik secara individual maupun kelompok. Tes ini menghendaki anak-anak menggambar seorang laki-laki. Gambar-gambar itu kemudian dinilai dengan gambar tertentu. Bentuk mulutnya, telinganya, rambutnya, pakaian, di samping postur tubuhnya. Tes ini dapat dipakai untuk pada tes Good Enough Drawman ini ternyata bisa dipergunakan untuk memperkirakan IQ anak gitu Bapak Ibu, walaupun bisa digunakan secara kelompok tapi ini tidak bisa digunakan untuk orang dewasa. Nah, kemudian muncullah SPM gitu kan, atau standar progressive metric, disusunnya oleh Raven gitu kan. Dan merupakan salah satu tes intelijensi yang SPM, tes nonverbal yang menyajikan soal-soal dengan menggunakan gambar-gambar yang berupa figur dan desain abstrak, hingga diharapkan tidak dicemari oleh faktor-faktor budaya. Tes ini menghasilkan IQ, melainkan skor yang dapat dibandingkan dengan norma untuk menunjukkan tingkat kemampuan mental seorang anak. Tes SPM ini atau standar progressive metric yang digunakan adalah bentuknya yaitu soal-soal dengan gambar-gambar. Jadi gambar-gambar, misalnya gambar pertama bentuknya seperti ini, kedua, ketiga, keempat. Nah, yang kelima ini untuk menyesuaikan gambar ya yang dapat kemampuan mental peserta didik. Jadi mengukur kemampuan diinginkan. Hasilnya skor atau anak-anak yang setelah itu CIT atau Culture Fire Intelligence Test gitu, yang dikembangkan oleh Gentle. Ini merupakan tes intelijensi non-verbal. Tes ini menyajikan soal-soal CFIT atau Culture Fire Intelligence Test yang dikembangkan oleh Gentle. Ini menyajikan soal-soal yang menghendaki subjek memilih suatu melengkapi terus berurutan gitu, berurutan nanti urutan yang setelah ini itu apa. Nah, kita itu dalam mengisinya diminta melengkapi desain-desain tertentu gitu.
Jadi banyak sekali ya tes intelijensi yang mungkin sejauh ini Bapak Ibu sering menggunakannya adalah Whistler, gitu kan? Walaupun tadi secara Whistler itu tidak bisa dalam bentuk berkelompok gitu. Nah, karena udah berkembangnya zaman, sekarang tes-tes intelijensi, tes psikologis itu biasanya menggunakan yang namanya ada yang lebih familiar itu tes skolastik, Bapak Ibu. Biasanya melakukan tes skolastik itu untuk ke perguruan tinggi itu. Nah, kemudian adalah SAT, ialah singkatan dari The Scholastic Aptitude Test. Ini yang tadi saya katakan. Jadi yang skolastik ini adalah mengukur berbagai kemampuan seperti penalaran verbal, tentang matematika, setingkat sekolah menengah atas, perbendaharaan kata, dan penalaran kuantitatif. Tes ini secara luas digunakan di AS sebagai salah satu pertimbangan untuk dapat masuk ke perguruan tinggi. Ya. Jadi tes skolastik ini melihat kemampuan verbal peserta didik, kemampuan matematika dasarnya peserta didik, yang dianggap itu sebagai kemampuan dasar. Yang nantinya bisa digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi gitu. Bukan saja di luar negeri, di Indonesia pun sekarang menggunakan tes skolastik gitu. Di tes SBMPTN itu biasanya menggunakan tes skolastik. Sudah 3 tahun terakhir ini menggunakannya tes skolastik gitu. Kemudian selanjutnya adalah Miller Analogous Test. Berisikan pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki pemikiran analogis yang rumit, yang diambil dari berbagai bidang akademis. Tes ini juga secara luas digunakan di Amerika Serikat sebagai salah satu pertimbangan dalam menseleksi calon-calon mahasiswa perguruan tinggi. Nah, tes ini kalau di Indonesia jarang digunakan, Bapak Ibu. Kemudian TIKI ialah singkatan dari Tes Intelijensi Kelompok Indonesia. Tes ini dirancang dan dibuat oleh Peter J. Drake yang bekerja sama dengan Unpad Bandung sekitar tahun 1976 dengan menggunakan sampel nasional di Indonesia untuk validasinya. Ada bentuk panjang dengan 14 subtes dan bentuk pendek dengan hanya menggunakan 4 subtes. Ini karena sudah bekerja sama dengan Unpad, jadi bisa digunakan juga di Indonesia untuk mengukur tes intelijensi peserta didik gitu, Bapak Ibu. Kemudian TPA, singkatan dari tes potensi akademis. Ini tes TPA ini biasanya di yang kepolisian, yang mau masuk polisi itu biasanya ada tes potensi akademiknya. Kemudian ABRI gitu kan, militer, IPDN itu ada tes potensi akademiknya. Ini adalah tes potensi dasar yang menggambarkan kemampuan peserta didik. Nah, dari macam-macam tes intelijensi itu, tentunya kita bisa mengelompokkan nih tes intelijensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita itu seperti apa. Karena dari tes macam-macam intelijensi ini, lembaga tes psikologi itu menginterpretasikannya kadang-kadang berbeda dengan satu sama lain gitu. Ada yang memang detail sekali menginterpretasikannya, ada yang hanya luar-luarnya saja gitu, hanya diberikan informasinya tidak lengkap gitu. Itu tergantung dari lembaga psikologis yang tentunya mereka juga punya standarisasi masing-masing, Bapak Ibu. Ini ada chat 3, kita buka dulu ya. Oh iya. Bapak Ibu sejauh ini ada yang bisa ditanyakan atau ada yang mau menanyakan tentang assessment yang tadi sudah kita bahas bersama? Ya, monggo Bapak Ibu kalau mungkin ada pertanyaan kita nggak usah nunggu sampai selesai materi, mungkin nanti kalau selesai materi panjenengan semua terlupa. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan saja. Mic-nya. Mari kita gunakan kesempatan
sama bagi teman-teman yang akan mengikuti tes P3K? Monggo Bapak Ibu, ada tidak? Baik, sepertinya belum ada Ibu. Kita lanjut mawon. Kita lanjut ya Bu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah tes bakat diferensial. Tes bakat diferensial ini nama aslinya adalah Differential Aptitude Test atau bisa disingkat DAT. Dirancang untuk dipergunakan dalam konseling pendidikan bagi siswa usia sekolah lanjutan. Biasanya untuk melanjutkan ini tes DAT ini diperlukan karena tes DAT ini untuk melihat kemampuan dari kemampuan abstrak, kemampuan numerikal, kemampuan verbal gitu. Jadi per spesifikasinya itu ada nilainya. Nah, makanya kenapa tes bakat diferensial ini lebih mahal, karena memang hasil tesnya itu benar-benar diklasifikasikan per kemampuan berpikir verbalnya ada gitu kan, dideskripsikan berapa nilainya, kemampuan numerikalnya, kemudian berpikir abstrak, berpikir mekanik, relasi ruang, kemudian kecepatan dan ketelitian krelikal, ada yang kecepatan ketelitian krelikal 1 dan 2, kemudian pemakaian bahasa yang ke-1 dan pemakaian bahasa 2. Nah, dari 9 item masih waktu tertentu dalam mengerjakannya. Kemudian ada butir-butir soalnya. Itu ada yang sampai 100 soal, ada juga yang cuma 40 soal gitu. Dan itu beragam. Nah, dari tes DAT ini ada 2 yang termasuk, apakah tes ini termasuk speed test atau power test. Kalau speed test ini adalah tes yang meminta peserta didik kita ini melakukan kecepatan dan ketelitian dalam mengerjakan tes. Biasanya itu tesnya runtutan kata-kata yang harus kita kerjakan gitu. Kata-kata ini tuh miripnya dengan ini, dengan ini. Jadi kita pemindahan kata dan melihat kecepatan dan ketelitian klerikal gitu. Jadi itu adalah bentuk tes speed, kecepatan yang kita nilai gitu kan, yang tes yang lembaga tes itu menilainya kecepatan. Kemudian untuk yang lainnya adalah selain tes kecepatan dan ketelitian krelikal, yang lainnya adalah termasuk power test. Power test ini adalah tes yang menggunakan bentuk pemikiran yang ekstra gitu, yang sesuai kemampuan mereka. Tapi kalau kecepatan klerikal ini adalah gimana mereka cepat enggaknya mengerjakan dari tes tersebut. Karena tesnya itu bukan pemikiran yang benar-benar mendasar kayak tes berpikir verbal atau numerikal. Kalau kecepatan ini hanya seperti kita memindahkan huruf-huruf gitu, menulis gitu kan. Kita mencoret angka-angka yang sama gitu. Jadi benar-benar cepat kita dapat berapa nih gitu dari dari satu lembar soal itu gitu. Kemudian tes minat jabatan. Minat seseorang dikaitkan dengan pekerjaan atau dunia kerja, maka disebut minat pekerjaan atau jabatan. Jadi tes minat jabatan ini digunakan untuk melihat jabatan seseorang lebih cenderung kemana. Nah, kata Siro dan teori Holland ini ada 4 tipe jabatan atau minat jabatan yang nanti akan diambil oleh peserta didik gitu, yaitu ada realistik, investigatif, artistik, sosial, entrepreneurship gitu, konvensional gitu kan, ada 6. Nah, dari 6 ini maka nanti kita harus melihat peserta didik kita ini setelah tes apakah lebih cenderung ke sosial, artinya minat jabatan pekerjaannya ini lebih ke pelayanan publik gitu, berhubungan dengan manusia gitu. Kehidupan sosial gitu kan, seperti guru, kemudian pelayanan jasa lainnya gitu. Itu kan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan minat jabatan sosial. Atau artistik gitu, lebih ke artistik itu lebih ke seninya,
seniman gitu, penulis, kemudian pembuat instrumen musik gitu kan, musisi gitu. Nah, ada juga teknikal, yaitu lebih ke realistik dan investigatif seperti menginvestigasi gitu kan. Ini adalah beberapa minat jabatan yang nanti peserta didik kita akan pilih, lebih memilih kemana gitu kalau nanti sudah melakukan tes minat jabatan. Selanjutnya adalah macam-macam teknik asesmen non-tes. Punten Ibu Aam, ini Ayu sampai pukul berapa ya untuk pemaparannya? Ibu Aan? Iya, iya. Iya, Bu Ayu nanti sampai pukul 9. Sampai pukul 9 Iya, ya. yes. Jadi kita masih ada waktu setengah jam ya, pemaparannya sampai pukul 9. Oke, selanjutnya adalah macam-macam teknik non-tes. Bapak Ibu udah pernah melakukan ya dari 13 ini. Yang pernah melakukan tes dengan asesmen AUM. Ada nggak Bapak Ibu? Ada enggak Bapak? Monggo Bapak Ibu di-unmute mawon. Kersane kita bisa saling diskusi. Iya, jadi kan kita Iya. melihat kondisi di lapangan. Iya. Ini Pacitan hujan Ibu, jadi agak-agak syahdu ngoten. Mendukung ya suasananya. Iya, sepertinya ditemani iya. oleh bantuan. Oh, kalau Bapak Ibu yang ada pertanyaan nanti bisa langsung di chat ya, biar bisa dibuka langsung sama Bu Ayu. Nanti setelah pemaparan bisa dibahas. Oke, monggo Ibu. Kemudian IKMS, ada yang pernah melakukan asesmen dengan menggunakan IKMS? IKMS, identifikasi kebutuhan dan masalah siswa. Enggak ada. Analisis tugas perkembangan, ITP, ada. Oke, kita lanjut lagi ke yang atasnya. Kalau ATP ini menggunakan aplikasi yang memang terstandarisasi. Ada di UPI, Bapak Ibu, dijualnya. Ini untuk tes ATP ini gitu. Nah, tapi guru BK sudah bisa melakukan tesnya ini, sudah bisa jadi tester karena ini bukan instrumen tes ya, karena ini termasuk non tes gitu. Hanya saja kita ada pelatihan-pelatihannya untuk bisa mempelajari seperti apa cara menggunakan analisis tugas perkembangan. Gitu. Atau ITP. ITP ini adalah inventorinya, kalau ATP ini adalah aplikasinya yang digunakan ya Bapak Ibu. Karena ITP ini bisa diolah secara manual ataupun dengan aplikasinya, yaitu dengan ATP. Ada yang pernah melakukan DCM, daftar cek masalah? Di ya, yuk, sekolahnya? Ya, yuk. Bu Ketua kita mungkin pernah itu. Ini udah makin atas nih. Dari bawah aku itunya. Ada Bapak Ibu? Enggak ada ya, berarti kita lanjut ke inventory kepribadian. Ada nggak yang pernah melakukan assessment dengan inventory kepribadian? Ini ada termasuk temperamen biasanya, kemudian ada juga karakter, satu lagi ada yang namanya personality. Ini inventory kepribadian. Oke, nggak ada ya? Lanjut lagi ke sosiometri. Pernah melakukan nggak Bapak Ibu di sekolahnya? Nah, ini hampir semuanya sudah melakukan Ibu. Iya, kita biasanya pakai ini sosiometri ya. Mudah ya untuk mengetahui peserta didik ini punya klik enggak, punya geng enggak, siapa sih yang populer di kelas ini gitu. Adakah yang terisolir sehingga kita nanti menyesuaikan bimbingan klasikalnya harus seperti apa agar mereka bisa memahami kondisi
interaksi sosial mereka di kelas gitu. Kemudian ada yang namanya catatan insidental. Pernah Bapak Ibu melakukan catatan insidental? Insya Allah pernah. Nah, Iya. Sering pastinya ya, bukan pernah. Ya, hampir setiap hari ini. Kalau pas kita ketemu sama anak didik. Kita ketemu sama anak didik yang biasanya diam, tiba-tiba dia menjadi ekspresif. Wah, ada apa nih? Catatlah di catatan insidental kita. Oh, si A yang biasanya diem aja sekarang menjadi proaktif atau menjadi lebih eksis gitu kan. Kita catatlah. Kemudian kita nanti si catatan insidental ini akan berguna ketika kita sudah melakukan tes-tes inventory yang lain. Yaitu misalnya ketika kita melakukan AUM atau alat ungkap masalah, ternyata peserta didik ini di keluarganya masalahnya sudah selesai. Yang awalnya bapaknya otoriter, ternyata sekarang udah menjadi lebih demokratis, gitu kan? Berarti ada kesempatan nih anak ini untuk menjadi berkembang. Nah, sehinggalah anak ini bisa berubah menjadi lebih eksis, lebih bisa mengekspresikan dirinya, gitu. Jadi kita sangkutkan. Gitu. Kemudian pada nanti hasil akhir dari asesmen ini adalah kita seringnya Bapak Ibu saat rapat kenaikan kelas diminta pendapat ya Bapak Ibu. Pasti sering, karena kita bisa mengiyakan anak tersebut boleh naik kelas dan tidak atas legalitas Bapak Ibu semua gitu kan ya. Karena di sini dipertimbangkan sikapnya seperti apa nih untuk guru BK. Kalau kita punya catatan anekdot gitu kan, anekdot recorder gitu kan, kita bisa melihat, oh pada waktu itu anak ini pernah melakukan ini, pada waktu itu pernah terjadi seperti ini. Jadi bisa membantu kita untuk bisa memberikan argumen yang sesuai dengan data tentunya ya, gitu saat rapat tersebut. Kalau angket pasti setiap bimbingan klasikal juga pakai ya Bapak Ibu ya. Iya, kalau angket ini udah familiar banget, apalagi udah sejak adanya Google Form. Dipermudah ya kita Bapak Ibu untuk mengolahnya juga gitu. Iya, betul. Karena angket ini adalah salah satu untuk melihat kita kepuasan, salah satu cara melihat kita itu bisa memberikan bimbingan klasikal ke mereka itu sesuai dengan yang mereka inginkan atau enggak, juga dengan angket bisa gitu. Karena di angket ini biasanya ada angket kepuasan peserta didik. Apakah materi yang Bapak Ibu berikan sudah bisa memberikan kepuasan kepada peserta didik misalnya. Kemudian jawabannya puas, tidak puas, biasa saja atau sangat puas, itu kita bisa menilai ini, merefleksi diri. Oh, berarti saat kita memberikan bimbingan klasikal ternyata masih banyak yang kurang paham nih, masih banyak yang belum puas dengan materi kita gitu kan. Nah, kita disitulah mengolah dan merefleksi diri kita untuk bisa menjadi lebih baik untuk sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Kalau skala sikap ini seringnya Bapak Ibu setuju, tidak setuju, kurang setuju gitu kan. Yang ada skor-skornya gitu. Ini biasanya kalau kita melakukan penelitian yang sifatnya kuantitatif, ini biasanya skala sikap ini sering digunakan gitu. Biasanya pakainya skala Likert gitu. Nah, skala Likert ini kan ada skala-skalanya, sangat setuju, setuju atau tidak setuju gitu, sangat tidak setuju. Nah, itulah kita bisa menggunakan skala sikap ini sebagai asesmen untuk menilai peserta didik kita itu kebutuhannya apa. Misalnya kita membuat skala sikap ini diberikan informasi tentang seks edukasi. Kemudian pilihannya setuju, sangat tidak setuju, atau tidak setuju, gitu kan, pilihannya banyak.
Nanti kalau ketika peserta didik dalam satu kelas itu banyak memilih sangat setuju, berarti mereka membutuhkan nih tentang materi ini gitu. Nah, itu kita bisa gunakan skala sikap tersebut untuk melihat sikap mereka itu membutuhkan berarti membutuhkan pendidikan seks tadi gitu contohnya. Kalau wawancara ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau asesmen satu kelas, wawancara lumayan memakan waktu ya. Jadi wawancara ini biasanya digunakan kalau ada hal-hal yang seperti kita ingin melihat latar belakang peserta didik dengan ekspresi peserta didik dengan kondisi peserta didik saat ini. Maka kita gunakan wawancara. Lebih baik emang kita menggunakan wawancara ini karena secara langsung gitu. Adapun dengan secara online itu kita tidak bisa melihat semua karakter dari peserta didik kita gitu ya. Tapi kalau secara langsung kita bisa melihat cara mereka menjawab, kemudian kondisi merekanya, apakah mereka ketika ditanya menunduk terus, gitu kan, itu menjadi penilaian kita, menjadi asesmen kita untuk menentukan apa sih layanan yang cocok untuk anak tersebut. Kalau observasi, ini tiap hari kita lakukan ya Bapak Ibu. Tanpa mengobservasi, kita tidak bisa menilai seperti apa kondisi di lingkungan kita. Baik itu kondisi peserta didik ataupun kondisi lingkungan yang ada di peserta didik kita. Nah, dari ke-13 instrumen ini, kan ada beberapa yang tidak kita gunakan nih, Bapak Ibu. Nah, ayo ingin tahu kenapa sih ada beberapa inventory yang bahkan tidak pernah Ibu Bapak gunakan gitu. Apakah ada kendalanya atau seperti apa di lingkungan Pacitan SMP ini gitu, di MGPK SMP ini gitu. Apakah ada kendala atau seperti apa gitu? Monggo Bapak Ibu, Ibu jawab. Apakah mungkin ada kendala? Kita biasanya kan pakainya dari 7 ke atas itu. Kalau dari sekolah kami itu yang paling mudah dilaksanakan, yang paling cepat hasilnya diketahui seperti itu. Kalau mungkin dari Bapak Ibu yang lain, dari sekolah Bapak Ibu kenapa memakai yang 7 ke atas nih kok? Bu Yayu mungkin? Monggo Ibu. Kalau Bu Yayu sepertinya menggunakan semuanya ini 13-nya nih. Ya, saya juga cenderung nomor 7 ke atas karena mudah dilaksanakan. Begini Bu Ayu, ini daripada mengantuk ini saya mau tanya. Boleh Ibu. Dalam teknik-teknik asesmen non-tes itu yang nomor 2 disebutkan itu bahwa teknik wawancara. Ketika teknik wawancara, kadang-kadang kita jumpai anak didik kita itu sulit sekali. Apa yang sulit untuk mengungkapkan, menjawab, atau masih malu-malu dan lain sebagainya. Yang ingin tanyakan cara berjalan ya. Kemudian yang kedua, ketika dia tidak seperti yang kita harapkan, apakah berikan ke anak sama dengan teknik ketika kita melaksanakan konseling? Ya, karena saya sendiri teknik saya, apalagi yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Aan untuk nomor 8 dan ke atas 8, 9, 10, 11 mungkin saya juga belum pernah melaksanakan. Terima kasih Mbak Ayu, ini daripada saya juga sudah agak liar-liar ini. Iya, terima kasih, mohon penjelasannya. Ya, langsung saja Ibu Ayu dipun jawab ya.
Terima kasih Bu Ayu, kita sharing bersama ya Bu ya. Kalau menurut pengalaman Ayu, saat interview emang ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, ketika anak itu nggak mau ngomong, ketika kita tanya, apakah kita nanyanya langsung ke inti yang kita tanyakan? Gitu. Kalau misalnya kita gini aja deh, kalau ketika kita interview, kalau kita langsung ditanya, kenapa mau kerja di sini? Pasti langsung, si Bapak ini nggak tahu apa-apa tentang saya, kok langsung nanya ke situ, gitu kan? Istilahnya gitu. Kalau misalnya dari teknik, untuk anak itu bisa berbicara, ada yang namanya teknik penstrukturan gitu. Walaupun itu ada dalam konseling, tapi dalam wawancara ini juga kalau kita terpedoman ke penstrukturan itu, insya Allah anaknya akan mulai berbicara. Karena dari penstrukturan itu kita mulai terbuka. Jadi untuk wawancara ini perlu adanya kepercayaan juga dari peserta didik kita terhadap kita yang mewawancarai. Gitu. Kalau peserta didik percaya kepada kita, mereka nanti akan menjawabnya dengan baik gitu, dengan sesuai kondisi mereka. Yang pertama kan di penstrukturan itu kita harus tahu namanya siapa nak, misalnya, oh nama panggilannya, berarti kamu senang ya dipanggil dengan nama Oki misalnya, walaupun namanya Okita. Ya berarti itu sudah masuk nih, anak ini berarti menjawab iya misalnya. Ya berarti kita udah bisa masuk ke kehidupannya dia gitu. Maksudnya ke tempat dia merasa nyamannya. Tinggalnya di mana? Oh, di sana. Kita kan sebagai konselor nih wawancaranya gitu kan. Jadi kita tuh nggak harus memodif diri kita untuk lebih tahu daripada mereka. Kita natural aja gitu. Kita sama-sama kita bertemu, sama-sama belum tahu satu sama lain, yang dimana mereka adalah seseorang yang unik gitu. Jadi jangan mengukur mereka sesuai dengan interpretasi yang dikatakan oleh wali kelasnya, yang dikatakan oleh teman-temannya. Itu hilangkan dulu semuanya. Kita jadi netral dulu gitu. Jadi nanti pertanyaan kita netral gitu. Kalau misalnya kita udah terpengaruh, pasti pertanyaan kita udah langsung menjurus-jurus ke situ gitu ke intinya. Nah, pada wawancara ini yang kita ingin tahu adalah di asesmen ini adalah kita ingin tahu kebutuhan peserta didik itu kan. Jadi tekniknya adalah kita mulai membentuk kepercayaan peserta didik ini untuk bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi mulai dari nanya nama, kemudian nanya tempat tinggalnya. Kadang teknik kita berbicara juga mereka menilai si ibu ini pertanyaannya banyak banget ya. Misalnya, kamu tinggal di mana, nak? Di sana tinggalnya sama siapa aja? Itu udah langsung 2 pertanyaan. Jadi kita usahakan dalam wawancara ini 1 pertanyaan tunggal yang mereka menjawabnya itu biar nggak bingung gitu. Kalau tinggal di mana ya udah itu aja dulu. Tunggu mereka sampai menjawab. Setelah itu, oh di situ. Kayaknya ibu belum tahu tempat itu gitu kan. Jadi kalau kita nggak tahu kita ungkapkan. Jadi jangan sok tahu istilahnya. Karena kita juga manusia ya, ibu, pak, konselor juga nggak boleh bisa lebih tinggi daripada yang kita wawancarai gitu. Enggak, kita sama-sama di situ, sama-sama nggak tahu dan sama-sama membuka diri. Nah, interview ini memang cukup memakan waktu yang lama tadi gitu. Dan nih tinggalnya di mana? Tanyalah kondisi orang tuanya karena itu bisa termasuk kebutuhan dia gitu yang nanti akan kita berikan layanan. Tinggalnya sama siapa aja di rumah. Nanti kan di situ akan kita mulai ketahui, oh tinggalnya sama orang tua. Orang tuanya kan kandung atau tidak, pasti kita akan nanya ke situ gitu. Oh, berarti kamu tinggalnya sama mama papa ya. Di sana nanti akan seiring jalannya cara itu akan kita ketahui kondisinya dia gitu. Kesibukannya mama apa? Jadi untuk menanya pekerjaan kadang ada beberapa peserta didik yang ngerasa tersinggung ketika ditanya pekerjaannya Bapak Ibu. Kadang saya menggantinya dengan kesibukan mamahnya apa di rumah gitu. Oh, ibu rumah tangga Bu, biasa cuma di rumah aja masak atau apa gitu. Jadi mereka lagi lebih nyaman dengan kata kesibukan gitu. Kesibukannya ayahnya apa sehari-hari. Kalau misalnya mereka
bekerja di sawah atau apa, mereka akan jawab sekemampuan mereka. Tapi kalau pekerjaan, mereka konsepnya ke profesi, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada beberapa peserta didik yang kalau bertanyakan profesi bingung. Apa ya, Bapak saya kan nggak kerja apa-apa gitu misalnya. Seram hutan, saya jawabnya harus apa gitu. Tapi kalau mengenai kesibukan, pasti anak ini tahu kesibukan ayahnya itu apa gitu. Nah, disitulah kita mulai tahu kondisinya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mulai menanyakan sesuai apa nih titik yang akan kita ketahui dari peserta didik ini. Kamu inginnya seperti apa, Nak, di sekolah ini? Apa yang kamu harapkan dengan sekolah di sini gitu. Itu udah mulai ke asesmennya karena ingin kita mengetahui kebutuhan dia itu apa gitu di sekolah untuk kita nanti hasil asesmen ini jadikan program BK kita gitu. Oke, baik Bu Ayu. Jadi bisa disimpulkan ya kalau wawancara tadi yang penting kita membangun trust dulu ya. Kepercayaan antara konselor dengan peserta didik sebagai konseli. Itu yang pertama, kemudian kita disarankan untuk memakai pertanyaan tunggal agar terbangun kepercayaan itu tadi. Gitu ya Bu Ayu? Iya, Bu. Iya. Baik Bu Ayu, mengingat waktu ini mungkin ada yang tanya melalui chat. Daripada nanti kalau tidak dijawab terbawa mimpi karena waktunya sudah mendekati habis. Oke, kita buka saja dulu dari Pak Narbuko, SMP Ngadirojo ini Bu Ayu. Bu Ayu yang kami hormati, mohon dengan hormat, kami diberi materi dan contoh untuk kesempurnaan program BK di sekolah kami. Terima kasih. Itu pertanyaan dari Pak Narbuko, Ibu. Ya, untuk program BK langsung Ayu jawab ya Ibu. Iya, monggo. Kalau untuk program BK ini untuk materinya ada khusus Pak. Karena untuk program BK ini bahkan kalau di Provinsi Banten ini dilombakan untuk program BK. Karena untuk mengetahui sekolah mana aja yang sering nggak pernah buat program BK. Jadi cuman ngelakuin bimbingan konseling, pelayanan, tapi programnya nggak ada gitu. Iya. Ya itu kan dari masing-masing sekolah ya Bapak Ibu. Karena kami di sini di MGBK Provinsi Banten itu lumayan aktif dan memang secara teoritis dan secara praktisnya juga harus dilakukan gitu. Jadi adalah namanya lomba program BK. Jadi melihat program BK ini sejauh mana mereka menguasainya gitu. Sejauh mana mereka mengevaluasinya gitu. Dan untuk program BK ini Pak Narbuko biasanya mulai dari asesmen yang kita gunakan itu harus tahu dulu apa. Misalnya biasanya nih Bapak Ibu walaupun dari 1 sampai 13 ini sering digunakan untuk asesmen, tapi untuk program BK yang sering digunakan adalah yang bisa diambil datanya secara kelompok, yaitu bisa AUM, IKMS, ITT, DCM, inventory kepribadian. Itu. Jadi dari 8 ke bawah itu yang bisa dijadikan program BK gitu. Sebenarnya atas juga bisa. Hanya saja ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan kayak tadi. Masa kita harus mewawancara satu persatu gitu. Nah, kalau observasi ini jadinya subjektif gitu. Jadinya nggak berdasarkan data. Sedangkan di program itu harus berdasarkan data kan. Kalau observasi kan harus penglihatan kita secara deskriptif tentunya hasilnya, bukan kuantitatif gitu. Nah, angket ini yang paling bisa, yang paling maksudnya ya, dari angket ini adalah kita bisa angket terbuka. Namun angket terbuka juga harus disinkronkan dengan tugas perkembangan peserta didik. Nah, di mana kita lihat tugas perkembangannya? Adanya di ITP juga, inventory tugas perkembangan. Masih nyambung ke nomor 10 itu, gitu. Iya, sepertinya bersambung dengan pertanyaan dari Pak Marzuki nih Bu Ayu. Kalau program BK itu sepertinya harus bersambung dengan ITP. Nah, ini pertanyaan dari Pak Marzuki. Bagaimana caranya MGBK mendapatkan aplikasi ITP dan ATP, Bu? Karena sepertinya kami belum punya aplikasi itu, Bu. Semoga ya dengan adanya pertemuan ini kita bisa sama-sama menggunakan ya. Nah, jadi
aplikasi ITP ini itu yang rilisnya adalah Pak Santoso. Itu di UPI, Ibu Bapak, di UPI. Nah, UPI ini memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa membeli programnya secara legal gitu. Karena emang tidak disediakan di yang download seperti itu ya, Bapak Ibu. Karena mereka ini hak cipta. Kemarin pas saya tanyakan itu, pas MGBK Kota Cilegon itu menanyakan yang terbarunya, karena kami pernah beli yang tahun-tahun lalu gitu, yang tahun 1994 itu yang tahun lalu banget, dan itu masih bisa digunakan, kata Bapak marketingnya gitu ya, saya lupa namanya, itu bisa membeli satu lembaga satu. Jadi misalnya nih satu sekolah satu, nggak bisa di satu MGBK satu ITP itu beli gitu, bisa digunakan bersama, dia nggak bisa gitu karena itu hak ciptanya kata mereka. Jadi menggunakannya adalah satu sekolah minimal satu penggunaan itu dengan harga terakhir itu 325.000 untuk tanpa ongkos kirim. Itu bisa kalau nanti ingin membeli, nanti nomornya ada di saya, nanti saya informasikan ya Pak Marjuki ke Pak Marjuki untuk bisa memesannya gitu. Itu untuk ITP SMA kemarin harganya 325.000. Gitu. Iya. Terima kasih banyak informasinya, Bu. Insya Allah nanti kami segera menghubungi Bu Ayu ini untuk mendapatkan kontaknya, karena kami memang sangat memerlukan itu ITP sebagai dasar untuk pembuatan RPL dan program lainnya. Baik Ibu, ada lagi satu pertanyaan dari Ibu Pratiwi Nurul. Bu Ayu, bagaimana peran guru BK dalam mengatasi masalah siswa yang memiliki kepribadian introvert? Introvert. Iya. Ayo langsung jawab ya Ibu ya. Iya, silakan Bu. Kalau introvert kan kalau menurut Ayu ya, itu adalah bagian dari hasil temperamen mereka, entah itu sejak kecil atau sejak ia ada di lingkungan sampai terpupuk hingga akhirnya dia menjadi pendiam, gitu. Menjadi tertutup ya. Introvert kan berbeda dengan pendiam, menjadi tertutup gitu. Ada memang privasi yang memang tidak mereka ungkapkan ke semua orang, tidak atau tidak ekspresif gitu. Nah, kalau introvert ini cara mengatasinya pribadi Ayu ya, di sekolah itu banyak sekali beberapa siswa yang memang introvert gitu. Ketika diajak bicara atau di konseling itu memang ya mereka nggak terbuka, jawabnya iya enggak gitu. Kamu senang sekolah di sini? Iya. Senang kenapa? Senang aja gitu kan, nggak memberikan jawaban yang memuaskan untuk diri kita gitu. Nah, disitulah kita mulai, yang pertama adalah ya memang harus membangun trust sih. Jadi membuat mereka percaya dulu kita tuh bisa dan mampu menjaga privasi mereka gitu. Karena ya emang guru BK itu harus siap menampung semua rahasia ya. Siap mendengarkan, pendengar yang baik gitu. Siap respon dengan respon yang tepat. Nah, kadang-kadang di anak introvert ini karena emang jawabnya sedikit-sedikit, jadi ayo gunakan instrumen non-tes dulu sebelum kita konseling itu untuk data awalnya. Jadi kita konseling itu nggak cuman pada saat konseling kita ekspor, tapi kita juga punya data dasar yang memang ternyata anak ini di rumahnya kondisinya seperti ini nih dari hasil AUM. Karena di AUM itu ada yang namanya klasifikasi alat ungkap masalah tentang kehidupan berkeluarga. Jadi di keluarganya itu apakah keluarganya demokratis, apakah keluarganya itu otoriter, di sana diungkap apakah kamu menyayangi ibu gitu kan, apakah kamu lebih senang sama ayahmu, apa yang membuat kamu senang sama ayahmu gitu. Di situ akan terungkap gitu di AUM ini. Kalau AUM itu kan alat ungkap masalah umum, kalau AUM PTSDL ini adalah AUM khusus untuk kesulitan belajar. Nah, jadi memang alat instrumen non tes ini alat istilahnya
apa ya, BK itu nggak bisa jauh dari instrumen gitu, karena kita nggak bisa hanya ngomong wawancara aja atau konseling aja, kita juga harus ada data pasti, di mana datanya juga kita mengumpulkan nih Bapak Ibu. Kalau yang introvert itu biasanya kita harus tahu nih dari teman-temannya seperti apa dia kehidupan di kelasnya, dari teman dekatnya, apakah dia punya teman dekat apa enggak, dari orang tuanya dia seperti apa, dari wali kelasnya informasinya seperti apa. Jadi kita itu ketika bertemu dia, walaupun kita harus netral, sama-sama menganggap dia itu adalah manusia yang unik gitu, yang punya semua kelebihan dan ada kelemahannya, tapi kita udah punya informasi-informasi yang belum bisa kita persepsikan terhadap diri dia. Tergantung nanti dia itu menjurusnya kemana. Apakah persepsi dari semua informasi itu benar atau tidak, nanti kita sinkronkan dengan wawancara atau konseling tersebut gitu. Biasanya kalau misalnya di datanya itu udah ada ungkapan, berarti dia punya masalah keluarga nih. Nah, mulailah kita eksplor di konseling itu. Karena dengan diam itu menunjukkan ada yang karakter yang memang dia tutup dan tidak semua orang itu boleh tahu. Saya itu bisa menceritakan hal ini hanya kepada orang yang saya percaya gitu. Biasanya introvert itu. Kalau dia udah klik satu temen, dia temennya itu aja punya itu temennya itu aja, karena dia udah ngerasain di situ dia harus tahu dan kepada yang mendukung data kita kondisi dulu ketika ketemu dia gitu. Jadi udah kalau ngobrol mau Bu Pratiwi, Ibu Pratiwi ya Bu yang nanya tadi. Pukul terlihat itu Bu Yayu sudah mulai ngantuk. Banyak bisa menuliskan di sana untuk kami inventaris. Kemudian sebelum materi disampaikan hari kedua nanti, kita akan bahas terlebih dahulu pertanyaan yang masuk ke kami untuk hari ini. Ya Bu Ayu ya? Iya Ibu. Iya, terima kasih sekali untuk hari ini Bu Ayu, materi yang sangat luar biasa, merefresh kembali wawasan kami yang mungkin kemarin-kemarin agak-agak lupa gitu Bu, karena faktor U atau faktor apa itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih juga Bu Ayu. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 7. Ya, dan terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang masih monggo dipun ketik di grup MG Kawan, untuk dibahas besok sebelum materi disampaikan Bu Ayu. Terima kasih, izin untuk live Bapak Ibu sebelum istirahat, ketemu lagi besok di waktu dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meeting ya. Terus Alif
Untuk absen kehadiran gimana nih?